Selamat siang, Ibu Natali selaku perusahaan dan Pak Heri selaku guru simulasi digital. Kami dari trb.id. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan bisnis plan yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan tim kami. Saya Sabrina ini selaku CEO perusahaan kami dan juga ada Berta Ripka selaku operasional. Saya Ivana Kalista sebagai production. Saya Ramon Ginal sebagai finance. Pertama, saya akan menjelaskan tentang logo kami dari pewarnaan dan nama perusahaan kami. Kenapa namanya TRB? TRB berasal dari TRB dan kami terinspirasi dari cara pelafalan huruf TRB dalam bahasa Inggris. TRB ini kepanjangan dari 3R book dan 3R ini diambil dari reduce, reuse, dan recycle. Lalu karena kami memproduksi buku, maka dari itu kami menambahkan kata buku dalam nama perusahaan kami. Lalu seperti yang dilihat, warna coklat mendominasi logo kami. Di sini kami mengartikan sebagai kita harus berkontribusi untuk menjaga serta merawat bumi dari sampah. Dan kami punya tagline yaitu Write Your Dream. Selanjutnya adalah visi kami. Visi kami adalah memberikan produk terjangkau dan berkualitas, dan di saat yang bersamaan kami juga berkontribusi untuk mencegah serta meminimalisir masalah yang terjadi pada lingkungan hidup. Selanjutnya adalah misi kami. Misi kami adalah mengurangi sampah kering, terutama sampah kertas. Yang kedua adalah menciptakan produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah menciptakan produk yang berguna bagi banyak orang. Dan yang keempat adalah memproduksi produk yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Berta Ripka. Baik, berikutnya saya Berta Ripka akan menjelaskan mengenai alasan mendirikan bisnis. Yang pertama yaitu permasalahan sosial. Tahukah Anda bahwa salah satu limbah sampah terbesar di dunia adalah limbah kertas? Alasan utama kami mendirikan bisnis ini yaitu untuk mengurangi limbah kertas, dengan tujuan untuk mendaur ulang kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, sehingga dapat digunakan kembali dengan fungsi yang sama. Dan dengan dilakukannya hal ini, maka kami juga berpartisipasi dalam gerakan Go Green dengan melakukan reuse, reduce, dan recycle yang tentunya membawa dampak positif bagi banyak aspek. Berikutnya yang kedua adalah krisis ekonomi. Tidak diragukan bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan, salah satunya yaitu ekonomi. Dengan bisnis ini kami harap dapat membantu perekonomian para penjual bahan serta perekonomian kami sendiri. Yang berikutnya adalah pengalaman dan keahlian. Dengan memulai usaha ini, maka kami diharuskan untuk terus belajar terkait banyak hal yang kami terjuni. Hingga keahlian bisnis ini dapat menjadi pengalaman sendiri yang menjadi bekal bagi masa depan kami. Hal berikutnya yaitu tidak ada ruginya. Karena dalam mendirikan usaha ini, pengetahuan, keahlian, dan wawasan kami juga sangat jauh berkembang. Dan berikutnya yaitu karena keinginan melakukan sesuatu. Karena mulai mendirikan usaha ini, untuk kami sendiri dapat mengisi waktu dengan banyak hal yang produktif dan positif. Berikutnya yaitu mengejar mimpi. Karena bagi kami disinilah kesempatan kami atau titik awal untuk mulai membangun serta meraih mimpi kami menjadi pribadi yang sukses. Dan yang terakhir adalah belajar hal baru. Jika mendirikan bisnis ini, kami sebagai pengusaha dituntut untuk terus belajar dan menghadapi berbagai tantangan untuk menunjang kemajuan bisnis ke depannya. Sangat banyak hal baru yang kami pelajari, dan kami pun juga bebas berekspresi serta menumpahkan kreativitas kami. Selain itu, juga kami belajar untuk melatih soft skill kami, terutama dalam hal berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta juga pendewasaan diri dalam bisnis ini. Demikian adalah alasan kami mendirikan bisnis.
Selanjutnya adalah product description. Buku kami ini berukuran A6 dengan 30 halaman. Buku kami ini kecil, ringan, dan mudah dibawa untuk berpergian. Selain itu, halamannya berwarna putih polos. Dan untuk cover, kami memberikan aksen gold. Untuk warna cover, kami akan menyesuaikan dengan keinginan pelanggan. Kami akan memberikan pilihan yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Untuk satu produk kami tawarkan sebesar Rp40.000. Berikut adalah cara pembuatan produk kami. Akan dijelaskan oleh partner saya, Berta Rika. Buku daur ulang kami. Tahapan pembuatan proses buku daur ulang kami. Buku ini terbuat dari kertas-kertas bekas yang kami sobek dan kami berikan air serta diaduk-aduk dan di blender. Hasil dari bubur blender tersebut kami saring dan cetak ke dalam cetakan. Dan jika sudah dicetak, kami akan taruh dan keringkan selama 1 hari. Dan setelah itu kami tumpuk dengan jadikan sebuah buku. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ivana dan Reima. Lalu untuk packaging kami ini berukuran 15 x 15 x 5 cm dan di luarnya akan diikat oleh tali rami. Next. Lalu di dalam packaging kami juga akan ada thanks card sebagai unjuk rasa terima kasih kami pada pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ivana Kalista. Marketing strategi kami jual produk yaitu buku kertas daur ulang yang berukuran kami menjual dengan harga terjangkau Rp40.000 dan kami juga memberikan diskon di hari-hari spesial tertentu agar para pembeli tetap tertarik untuk membeli produk kami. Kami mempromosi secara mulut ke mulut dan di sosial media seperti Instagram dan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Target pembeli kami yaitu segala usia dan kalangan menengah ke atas. Karena produk kami bersifat umum sehingga dibutuhkan buku untuk mencatat. Next. Target marketing kami yaitu dari umur 12 sampai 15 tahun, 26 sampai 25 dan digunakan untuk membuat jurnal ataupun membuat agenda dan mencatat. Pada 26 tahun ke atas mencatat, para pembeli dapat membeli produk kami secara online dan offline. Tapi untuk saat ini kami hanya menyediakan secara online. Dan target lokasi kami yaitu di Jakarta seperti Jabodetabek dan di luar Jakarta seperti Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Next. Pada bagian segmenting, para pembeli dapat menemukan produk kami melalui sosial media seperti Instagram dan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Kami kan para remaja perempuan dan kami dapat membuat positif karena anak zaman sekarang suka membeli jurnal dan menghias jurnalnya sendiri. Kami menargetkan kalangan dari menengah ke atas dan para pelajar ataupun mahasiswa baik laki-laki dan perempuan, dan kami dapat menarik konsumen secara online dan offline. Karena produk kami yaitu kertas daur ulang, maka produk kami
dapat disebut juga sebagai produk yang ramah lingkungan. Dan produk kami dapat digunakan dari segala kalangan dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Raymond Gumilang. Untuk SWOT-nya, pertama ada strength. Kami menjual buku yang terjangkau ini, di mana saat buku daur ulang lainnya dengan harga yang tinggi, kami menjual produk kami di bawah harga pasaran. Selain itu, produk kami juga dapat membantu untuk mengurangi penggunaan kertas baru dan membantu kota Jakarta untuk mengurangi sampah kertas. Weaknesses-nya, kertas yang telah kami daur ulang akan menjadi lebih mudah rusak atau sobek jika terkena air. Opportunities-nya, buku daur ulang yang kami jual masih belum banyak dijual orang. Kami menargetkan pemasaran kepada semua umur dan kalangan. Kami juga menjual buku daur ulang dengan harga yang terjangkau. Threats-nya, mulai banyak atau kompetitor yang menjual kertas daur ulang di luar sana dengan berbagai macam ukuran, sedangkan kami hanya satu ukuran saja. Dan juga semakin banyak orang yang menjual kertas daur ulang dengan kualitas yang lebih baik lagi. Next. Lalu untuk finance-nya, satu kali produksi, kami mengumpulkan modal 200.000 dan sekali pengeluaran itu 46.000, yaitu berjumlah 5 buku. Sisa modalnya ada 154.000 dan sisa modalnya itu akan kita puterin lagi uangnya untuk melakukan produksi selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, Ivana Kalista. Berikut adalah pertama kami mendapatkan 16 juta, dan di tahun kedua kami mendapatkan 20 juta, di tahun ketiga kami mendapatkan 24 juta, di tahun keempat kami mendapatkan 28 juta, dan kami selisih kelima itu 20 juta. Next. Tahun pertama kami mendapatkan 2.320, dan di tahun kedua kami mendapatkan 15.400.000. Tahun ketiga kami mendapat 480.000, di tahun keempat dapatkan 21.560.000, dan di tahun kelima kami mendapatkan 26.180.000. Selisih dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 13.860.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sabrina Andi. Di tahun pertama, kami memperkirakan kami akan menjual sebanyak 400 piece. Di sini kami mendapat 16 juta dan kos kami sebanyak 14 juta. Lalu di tahun pertama kami loss sebanyak 4.500.000. Lalu di tahun kedua, piece kami terjual lebih banyak, yaitu sebanyak 500. Karena banyak yang terjual, maka biaya listrik dan air pun bertambah. Akan tetapi, kami hanya loss sebanyak 2.020.000. Untuk di tahun ketiga, kos kami sangat banyak, dikarenakan biaya pemasaran serta biaya listrik dan air. Di tahun ketiga, kami menjual sebanyak 600 piece. Dan kami loss sebanyak Rp1.340.000. Di tahun keempat, dikarenakan dampak pemasaran yang baik, kami pun menjual sebanyak 700 piece. Walaupun biaya listrik dan air juga bertambah, kami tetap mendapat profit sebanyak 5.360.000. Dan di tahun kelima, ketika produk kami sudah dikenal, kami menjual sebanyak 850 piece. Dan di sini kos kami semakin bertambah dikarenakan kami merekrut karyawan baru serta biaya listrik dan air. Akan tetapi kami tetap mendapat profit sebanyak 8.180.000. Selanjutnya operational cost, biaya pengeluaran untuk per bulan. Untuk alat tulis kantor, biaya pemasaran serta internet sebanyak 5% atau 100.000. Untuk gaji dan garansi barang rusak sebanyak 16% atau 200.000. Dan yang terakhir, biaya listrik dan air sebanyak 44% atau 500.000. Jika ditotalkan per bulan,
maka kami harus membayar 1.200.000 per bulan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya karena terjadi kendala, dan mohon maaf jika kami ada salah tutur kata dan sikap. Sekian dan selamat siang.